Jackson, 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 Jackson. Yo, what's up? Ya, balik lagi di Just a Slim Boy. Yang kali ini gue tidak akan review, tapi gue akan sedikit curhat, curhat ngocol ya. Jadi di sini udah ada, seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada beberapa figur ya, terutama SIF Figuarts. Di sini gue akan membahas sebuah keluh kesah ya dari gue pribadi dan mungkin teman-teman yang koleksi mainan juga dan sudah berkecimpung lama di dunia di lingkaran setan ini ya. Jadi di sini aku akan membahas tapi membahas satu hal yang menjadi PR bagi semua kolektor atau yang memang suka mainan. Terutama di sini ada SIF Figuart ya. Itu ya, apa itu? Tapi sebelum kita bahas ya, mari kita opening dulu di samping sini. Oke, iya. Jadi di sini yang tadi sudah gue bilang ya, gue akan membahas sebuah curhatan ya, curahan hati ya, atau unek-unek ya dari lini SIF Figuarts, terutama di beberapa SIF Figuarts lama, dan yang ada satu yang Shinko Chihou tapi tetap rilisan pertama ya, jadi SS pertama kali gitu. Jadi ini kenapa ada pistol di sini sih? Oke, jadi di sini gue membahas penyakit dari figur, terutama SIF Figuart ya. Jadi ada beberapa figurnya, itu ada SIF Skyrider, kemudian ada Rising Ixa ya, kemudian ada SIF Shinko Chihou nya Kabuto, di mana ini adalah SS pertama. Terus ada SIF nya Den-O ya, Den-O yang lama, Sword Form dan Blade yang biasa. Nah, dari kelima figur yang ada di sini ya, yang gua pilih ini adalah memang yang berpenyakit, ibaratnya berpenyakit ya, dimana entah ada yang patah ya, ada yang retak, ada yang gampang copot, ada yang memang catnya rusak segala macam kayak gitu. Yang pertama mari kita bahas dulu dari si Skyrider dulu ya. Dari si Skyrider, jadi Skyrider ini penyakitnya adalah di pangkal selangkangan ya, itu joinnya patah penyakitnya ya, retak, cenderung patah. Di beberapa teman gua yang punya Skyrider itu penyakitnya selalu di situ ya. Jadi penyakitnya itu ada di bagian selangkangan kanan entah kiri, tapi ya di situ. Jadi kalau kalian lihat ya, plek ya, bisa kalian lihat ya tuh, karena memang ya join yang di sini nih kan ada join penyambung nih, tangkai gitu. Nah itu di situ retak di dalamnya, dan kebetulan ini retaknya adalah kiri kanan ya. Jadi kalau ya tuh begitu bentukannya jadinya nih ya. Kok bisa begini sih, nggak tahu, kayaknya ini memang bawaan pabrik, ada penyakitnya segala macam gitu. Dan ini kalau misalkan mau kita repair ya, atau kita something lah, kita benerin, kemungkinan terbesar adalah ininya udah nggak bisa naik turun lagi nih join yang ini nggak bisa naik turun karena dibikin permanen biar nggak patah lagi. Tapi masih bisa kiri kanan gini, masih bisa atas bawah gini, masih bisa. Tapi untuk naiknya gini, ini naik kayak gini nih nggak bisa dibikin permanen gitu ya. Ini Skyrider sangat disayangkan ya. Kemudian kita lanjut ke Ixa ya, Rising Ixa atau Ixa ya. Udah dua-duanya mirip-mirip lah. Maksudnya mirip-mirip gimana? Maksudnya mirip-mirip penyakitnya, di mana penyakitnya adalah catnya. Kalau kita lihat di sini ya, si Rising Ixa atau Ixa yang old ya, bukan yang Shinko Chihou yang old, yang first release ya. Ini warna putihnya itu kusam dan rusak gitu. Kusamnya itu bukan kusam biasa gitu, kusamnya ya kusam terus agak-agak lengket gitu kalau kalian pegang. Ini kalau kalian bisa lihat ya, agak kusam, dan ini kalau kalian pegang ini lengket.
Entah dari bahannya, entah dari bahan catnya, bahan plastiknya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini lengket. Dan kusam kotor gitu, jadi kayak debu, entah something, pasir atau apapun itu nempel, karena bahannya juga agak lengket nih. Ya ini kalau di repair atau dibenerin ya berarti dia jatuhnya di repaint si warna putihnya semua gitu. Dan gue nggak tahu juga karena gue bukan ahli dalam mengecat ya. Jadi bisa jadi ini mungkin nanti diapain dulu gitu, di masking atau something, atau di amplas dulu baru dicat, apa langsung dicat gue gak ngerti. Tapi ya pasti dicat dulu sih, di repaint jatuhnya gitu. Ini untuk Ixa atau Rising Ixa yang old, first release. Di sini ada SFV Guard Musket Rider Sword Form ya. Kalau SS nya kan udah pernah gue review ya kan, yang old juga belum ya, tapi yang old belum. Nah ini penyakitnya adalah di sama kayak Skyrider, selalu di bagian selangkangan, entah kanan entah kiri. Kalau ini salah satu biasanya, atau dua-duanya sih pernah sih. Kalau di sini kasusnya adalah pangkal selangkangannya itu dia retak, jadi iya bisa lepas. Nih kaki bagian ininya nih, yang kasus sebelah kanan, ngoel-ngoel nih, nengen. Nah lepas. Jadi masalahnya bukan di sini. Kalau tadi kan si Skyrider masalahnya di sini nih, di join yang ini nih. Nah kalau ini masalahnya adalah di sininya. Jadi kalau kalian lihat ya, ini di sininya gimana sih? Aduh. Entah kelihatan apa enggak, tapi di bagian sininya ini di bagian yang cupnya ini ya, yang dekat ini itu retak dia ya, retak. Entah kelihatan apa enggak ya, jadi retak, makanya jadi gampang lepas gitu. Dan juga kalau di penyakitnya warna putihnya pudar atau kusam ya, tapi nggak lengket, tapi mungkin ada beberapa yang lengket. Ini lengket sayangnya ya, sama warna hitamnya juga udah mulai kayak apa namanya, getas atau apa gitu something lah. Dan satu lagi yang paling ringkih adalah kalau di ini, di apa namanya, Dino yang first ini adalah antenanya. Ini antenanya kalau jatuh mungkin gampang buat lepas, gampang buat patah sih, bukan lepas lagi ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya atau mau beli atau belum mengalami. Jadi silahkan dicek ya, yang kelamaan di box, yang nggak pernah dikeluarin ya, atau yang cuma dipajang doang juga silahkan dicek ya. Siapa tahu bisa antisipasi jadi nggak kena penyakit SAF kayak gini ya. Kemudian next kita ada si Kamen Rider Blade ya. Dimana yang ini gue lucunya adalah dulu 2015, 14, 15, 16 itu masih aman-aman aja. Itu masih aman-aman aja. Sampai kalau nggak salah seingat gue akhir 2019 itu mulai banyak di forum-forum, di grup atau di forum jual beli atau di marketplace, banyak orang yang jual ini figur dengan minus di apa namanya, lutut, sendi lutut retak atau patah. Nah, bingung. Setelah sekian lama, kenapa baru retak di tahun 2019? Bertahun-tahun lah intinya. Jadi banyak banget nih. Masih ingat banget gue. Nah, yang ini dua-duanya kiri kanan itu retak. Jadi kalau kalian lihat di sini, ya entah kelihatan atau enggak, tapi semoga kelihatan ya. Bagian sendinya itu ada gertak segaris di belakang sini, hup gitu. Dan ini hampir semua ngalamin sama teman-teman yang punya ini dari lama. Jadi baru kenanya itu sekitar 2019 atau 2020 tuh ramai, banyak yang jual dan banyak yang ngeluh soal si blade yang kakinya ini retak. Itu sebelum-sebelumnya aman-aman aja gitu, maksudnya ketika lu beli atau kalian beli atau yang teman-teman beli di tahun 2015 atau sebelum tahun 2019 itu masih aman-aman aja. Sampai akhirnya di 2019 akhir atau 2020 gue lupa, itu banyak banget yang ngeluhin penyakit yang sama. Dan akhirnya sama si Bandai pun di reissue dengan embel-embel 20 tahun. Nah, gue gak tahu nih yang 20 tahun sama juga penyakitnya kayak gini atau malah enggak ya, atau malah udah di fix lah ibaratnya. Itu gue gak tahu nih. Tapi yang jelas ini tuh gak langsung kayak pasti kena enggak. Dulu tuh enggak. Kenanya itu justru mungkin gue rasa sih karena usia ya, karena umur udah lama disimpan, entah lama dipajang atau lama gak dimainin, dia langsung jadi retak gini gitu. Dan ini juga
di blade, di garen, di jack foamnya dia sama di king blade-nya dia juga ngalamin hal yang sama gitu. Jadi iya, hati-hati aja buat teman yang mungkin baru beli atau udah punya tapi jarang dijamah ya. Coba silahkan dicek apakah di bagian belakang lututnya ini ya, sendi lututnya ini retak atau segaris atau something. Silahkan dicek. Jadi kalau misalkan emang udah mulai tanda-tanda, ya bisa dibawa ke repair atau diantisipasi dengan cara entah mungkin teman-teman punya cara ampuh buat mengatasi yang kayak gitu. Silahkan komen di bawah ya. Karena gue juga nggak tahu kalau buat antisipasinya ya. Ya paling kalau diantisipasinya ya paling sering-sering dirawat, sering-sering dimainin, nggak disimpan doang, nggak dipajang doang. Nah yang terakhir nih dari lini SAF Figuart Shinkocho Seiho ya, dimana dia adalah Shinkocho Seiho pertama yang dirilis ya. Kabuto ini masih desain pertama. Jadi bedanya apa sih pertama sama yang udah sekarang-sekarang? Kalau sekarang tuh jelas logonya logo merah, logo biru ya, udah Bandai Spirit. Kalau yang lama tuh masih Bandai merah, dan join tangannya itu masih kayak SHS kalau kalian tahu. Jadi bentuknya itu join konektornya itu ada di telapak tangan. Kalau yang sekarang kan join konektor itu ada di pergelangan tangan kan. Jadi tangannya bolong gitu kan, tinggal masukin. Nah kalau ini join konektornya itu ada di telapak tangannya. Nah ini kalau penyakitnya adalah patah di siku, iya. Nih patah di siku ya, iya patah literally patah ya kalau kalian lihat, iya. Iya patah di siku atau retak di siku. Untungnya sih yang sebelah doang nih, sebelah kanannya enggak, jangan sampai lah. Ya ini patah, literally patah. Nggak tahu kenapa, mungkin lagi-lagi karena umur juga ya, karena umur atau emang dari dulu ya. Karena gue cemplung di dunia es figure tuh baru setelah 2015, 2016, 2019 lah, 18-19 itu gue baru nyemplung di dunia figur dan mainan. Jadi nggak tahu kalau ini emang entah usia atau ya yang penyakitnya kayak gini gitu. Tapi penyakitnya ini banyak teman-teman yang ngeluhin juga. Si Kabuto, Dark Kabuto itu sih yang gue tahu. Kabuto sama Dark Kabuto gatak kayaknya belum pernah. Hyper Kabuto apalagi dia juga belum lihat. Tapi ya itu. Kalau untuk yang baru-baru kayak SAF SS Decade itu juga Decade yang Neo ya, Decade Neo sama DN yang baru yang sama si Limited itu juga sama penyakitnya ada di sini. Walaupun kalian kalau beli yang Decade Neo Decade dan SS-nya DN itu juga sama-sama penyakit. Walaupun kalian belinya Misby, belinya baru, tapi ketika kalian buka itu ya pasti ada aja yang di bagian sini ya garis retak atau di sini atau patah segala macem lah. Makanya sampai ada third party yang bikin pengganti dari si join sikunya ini gitu. Jadi nggak nentu juga, nggak menjamin juga barang baru atau barang lama itu bisa kena penyakit. Bisa jadi barang lama lebih awet, justru malah yang baru-baru rilis ini malah justru lebih nggak awet dan banyak penyakitnya kayak gitu ya. Kalau barang-barang baru yang awet tuh banyak ya, maksudnya yang nggak ringkih, nggak ini banyak. Tapi nggak sedikit juga barang-barang baru yang berpenyakit ya tadi, kayak patah, retak walaupun kalian beli baru segala macem. Kayak rilisan awalnya SS OS ya, SS Triple O itu juga di bagian siku kanan atau kiri itu patah ya, karena kan dia modelnya sikunya tuh ada improvisasi joinnya ya, bisa diputer gini ya itu patah karena emang tipis bahannya jadi patah. Tapi yang sekarang udah oke. Ya mungkin itu aja yang bisa gua bahas di video kali ini ya. Ini sedikit unek-unek ya, kenapa sih Bandai ini semakin kesini tuh semakin udah harganya mahal digoreng pula tapi kualitasnya dari dulu sih sebenarnya. Tapi dulu tuh karena harganya masih make sense lah ibaratnya, ya udah gitu kita. Dan dulu tuh belum ada, ibaratnya belum ada improvisasi segala macam, belum SS belum ada tuh, masih fine aja gitu ya, paling minor gitu ibaratnya. Kalau sekarang tuh kayak banyak banget kasusnya, yang first series patah lah, yang ini jamuran lah, yang lama disimpan segala macam lah, yang tiba-tiba karena umur retak segala macam, cat lengket segala macam kayak gitu. Kenapa ya? Iya, gue nggak bisa nyalain Bandai juga sih sepenuhnya, tapi memang ada beberapa kolektor yang atau orang yang memang nggak pinter nyimpen atau nggak bisa nyimpen, jadi ya begitu pajang
terus kayak pajang di tempat terbuka nggak dibersihin selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, jadi ada debu nempel segala macem, atau di box doang bertahun-tahun berbulan-bulan ya, terus nggak pernah ditengokin, terus kayak karena mungkin suhu ya, perihal suhu, jadi ya suhunya kurang bagus, jadi ya lengket segala macam, cat pudar segala macam kayak gitu. Atau dari banda ya tadi yang baru kalian beli baru udah retak atau udah patah, atau ada part yang nggak ada padahal beli baru kayak gitu ya. Jadi ya buat teman-teman mungkin yang mau mulai ngoleksi atau yang udah ngoleksi tapi belum tahu atau belum kena ya, semoga jangan ya, karena ngeselin banget sih, bikin bete banget. Semoga ini bisa jadi buah apa ya, tambahan informasi buat kalian, jadi bisa antisipasi lagi atau bisa apa namanya, bisa jadi referensi buat penanganannya. Kalau penanganannya sih mungkin kalau yang cat putih menguning itu bisa kalian putihin lagi ya, banyak di Tokped yang jual pemutih figur kayak gitu. Atau kalau misalkan yang lengket-lengket atau yang sekiranya debu atau kotor itu bisa kalian cuci pakai sabun sunlight, bisa lah kalian cuci sebentar, jangan terlalu lama ya, cuci celup gitu aja biar bersih, terus dilap kering langsung, dikeringin itu bisa. Atau kalau misalkan yang patah-patah kayak gini bisa langsung oper ke bengkel toys langganan kalian ya. Kalau gua sih bengkel toys langganan gua itu ada di Mas Rido ya, nama Facebooknya itu Rido Bengkel Toys di situ. Sama satu lagi ada Om Iqbal, dia nama Facebooknya itu Devani Lesmana. Dua itu sangat gue rekomenin. Kenapa? Karena yang pertama, Mas Rido ini buat hasil kerjaannya itu rapi ya, untuk terutama untuk sendi-sendi yang patah atau ganti sendi yang patah itu rapi. Kemudian kalau ini lokasinya di Solo ya. Kalau Om Iqbal yang Devani Lesmana ini dia lokasinya di Jogja. Kalau dia memang lebih ke custom, jadi banyak kerjaannya dia itu yang custom SAF, custom figur segala macam, tapi untuk repair dia juga bisa gitu ya. Dan hasilnya juga gue bilang bagus dan rapih gitu. Maksudnya nggak kelihatan bekas repair sama kayak Mas Rido gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nyari referensi atau rekomendasi bengkel toys ya, selama yang gue tahu pengalaman gue dan sering langganan itu ada Rido Bengkel Toys dan Devani Lesmana untuk di FB-nya ya. Gitu. Jadi ya itu aja mungkin apa ya, curhat kali ini ya, curhat figur atau bincang-bincang kali ini. Bincang-bincang ada lawannya. Ya itu. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan juga gua ya, dalam menyimpan atau ya memainkan koleksi kalian ya, apapun itu. Intinya jangan lupa kalian rawat ya, koleksi apapun itu, mau mainan, mau konsol, mau alat pancing, apapun itulah pokoknya barang koleksi kalian, jangan lupa untuk dirawat ya, biar kata dilap-lap sekali seminggu juga tetap aja dirawat ya. Gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa komen di bawah pengalaman masalah figur kalian atau barang koleksi kalian ya. Silahkan komen di bawah. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang butuh atau ada yang berguna ya kan. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini ya, untuk membantu support gua bikin video-video random ya, dan bisa menghibur kalian semua ya. Oke, Jasil Bem pamit dan ciao.